Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana perjalanannya pagi tadi ke sini? Lancar, kirain tadi saya mau telepon. Maaf ya, maaf sayanya yang terlambat, maaf ya. Tadi nunggu di depan agak terlalu lama, mohon maaf. Karena memang situasinya tadi dari arah Cibalong agak gerimis gitu. Kalau dari arah rumah gimana? Enggak sih, gerimis tadi pas di masjid. Masih di masjid ya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini sesuai jadwal yang sudah kita sepakati, dan alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan ke sesi, mari kita ucapkan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita berbincang sedikit dulu ya mengenai apa yang kita berlanjut ya, apa yang sedang Ibu hadapi. Maaf nih, saya lebih nyamannya dari kemarin bilang teteh ya, teteh apa Ibu nih? Boleh, apa aja. Oke, gak apa-apa. Teteh aja ya berarti ya, teteh pengennya dipanggilnya teteh. Nah teh kan sesi sebelumnya teteh bilang udah ada plan nih di akhir tahun gitu ya. Nah semoga itu adalah tujuan yang terlaksana juga ya, harapan teteh. Nah boleh diceritakan sedikit nggak teh untuk bisa teteh meyakinkan nih untuk pilihan yang sekarang nih. Maaf kalau kita flashback sedikit nih, kayak dulu kayak pas di awal yang pernikahan yang pertama nih teh. Kalau boleh tahu apa yang menjadi isu teteh berpisah itu apa? Boleh diceritakan jika teteh berkenan. Yang dulu ya. Dulu itu berpisahnya karena memang terlalu over dan overprotective dari segala hal. Dari keluarga juga sama. Jadi ada larangan-larangan yang tentang keluarga, tidak boleh ketemu sama keluarga, dan bekerja juga kadang jadi hambatan. Terus saya juga pernah di suatu waktu tuh pulang kerja tuh sampai harus dicek suhu badan. Dicek apa? Dicek badan, sama katanya takut ada bekas orang lain. Kok sampai gitu ya? Karena saya itu digodanya sama cowok. Kurang enak ya, kurang sehat. Aduh saya maaf gak ada air. Tadi saya ketinggalan. Di mana? Di motor. Di motor. Atau mau saya ambilkan dulu, mau ke bawah? Nggak usah. Jadi bikin yang over tuh kayak udah keluar lagi deh. Cuma kalau yang sekarang sama yang sekarang nggak over. Nggak menemukan sisi itu. Nggak menemukan sisi itu, jadi bikin medis anak. Jadi lebih ke overprotective ya orangnya gitu, terus nggak percayaan gitu ya, cemburuan ya. Kalau maaf nih ya Bu, kalau dari sisi kehidupan berdua nih, kalau soal keintiman, maaf ya ini agak sensitif gitu. Nah itu gimana, apakah merasa suami terpenuhi atau tidak gitu, atau ada hal yang menjadi konflik di isu itu gitu? Sebenarnya saya juga agak berpikir lagi ya dari segi itu tuh, karena kadang Bu kayak hypersex kayak gitu. Jadi sehari itu kadang sampai 5 kali, sampai itu sekali doang itu jarang banget. Kadang kalau misalnya lagi pasca haid itu pasti di hari ketiga atau keempat itu benar-benar harus banget. Saya juga bingung. Di hari keempat haid berarti itu ini udah agak sedikit lagi tuh tetap harus memaksakan juga, karena saya juga nggak tahu tuh dari kenapa dan bagaimana. Tapi saya konseling sama orang tua mah kayak masa sampai sehari 5 kali
kerja itu memang di waktunya berapa gitu jedanya, kalau misalkan Jedanya soalnya kan ibu bekerja nih gitu kan, ada shift shiftannya juga. Nah itu gimana gitu cara mengatur polanya? Jadi di pagi, kalau misalnya saya sih pagi, sore pulang kerja, terus mau tidur, nanti teh kadang malam tuh dibangunin lagi, kadang sampai 2 kali, sampai sama subuh mungkin. Jadi ini polanya seperti itu, kayak 5 waktu. 5 waktu, ya. Oke. Kayak waktu banget. Nah kalau ibu kan pagi nih ya kan kerja pagi, itu kan kalau sore itu di waktu libur maksudnya atau gimana? Ada sore Kan kalau misalnya atau pulang dulu atau gimana? kan jam 5 tuh pulang ya, hari. Iya. Nah pulang kerja tuh gitu. Nah dalam isu itu ibu merasa keberatan nggak ini? Enggak sih, soalnya kan ibadah ya. Oh iya, tapi ikhlas aja gitu. Ikhlas aja gitu, enggak dari segi itu mah. Cuma yang dari segi keberatan itu kalau misalnya setiap pulang kerja pasti harus dicek dulu, Dicek ke dulu. kamar mandi dulu, harus dicek dulu semuanya, karena takut ada orang lain katanya, sampai maaf ya celana dalam juga dicek, karena takut ada orang lain katanya. Kayak gitu. Saya mah tadinya cinta banget, karena bucin gitu ya, karena jadi bucin banget, jadi ya udah gitu ya. Nah dari pola kejadian yang pernah teteh alami gitu ya, kayak gitu setiap hari kayak gitu, dan memang tidak keberatan juga ya dijalankan, mengganggu nggak dalam kehidupan teteh sebetulnya gitu? mengganggu. Soalnya itu kan jadi lemes ya. Iya. Kitanya juga jadi orang itu katanya ya, orang itu lihat aku tuh kayak yang kayak nenek banget. Oh iya, karena ibu kurang ini ya merawat diri karena kelelahan itu. Terus kan nggak boleh pakai makeup juga. Oh iya. Sama suaminya kalau misalnya pakai makeup itu diperbolehkan hanya ketika di rumah. Enggak. Di mana? Ketika mau ketemu sama teman-temannya. Oh iya. Jadi kalau bekerja, kalau nggak ada suami, nggak ada suaminya, nggak boleh pakai makeup. Kalau misalnya mau ketemu teman-temannya baru boleh. Harus pakai makeup. Iya, harus cantik. Harus enggak kayak gitu kalau ada kumpul sama teman-temannya. Kalau misalnya enggak ada kemungkinan nggak kalau misalkan ya cemburuan, gampang marah itu karena memang merasa hasrat dianya tidak terpenuhi, ada ke arah situ nggak? Enggak. Yang dia tuh ibaratnya kan gampang marah kayak gitu teh, salah satu faktornya dari situ atau bukan? Jadi kayak katanya tuh gampang ini gitu marah gitu, gampang cemburuan tuh karena merasa tidak terpenuhi dirinya gitu. Enggak sih, kalau feeling dari saya mah kayak pengen memiliki sepenuhnya. Jadi kayak love addiction gitu ya, kayak mungkin jadi cintanya yang cinta yang memang tidak membuat dari tumbuh, justru malah terperangkap kayak seperti itu. Kayak terperangkap, jadi kayak pengen kamu aja sama saya kayak gitu. Jadi kamu ibaratnya pindah habitat ke sini. Iya, tapi itu merasa situasi itu hubungan toksik atau tidak dulu kayak posisinya itu? Kalau sekarang sih rasanya sudah sadar gitu. Sudah sadarnya toksik banget, saya nggak bisa deh sama yang kayak gini lagi, nggak bisa kayak gitu. Cuma kalau misalnya dulu mah karena cinta. Karena cinta jadi ya udahlah, pengen aja lah, ibadah lah, udahlah kayak gitu belah rasanya. Sebenarnya sih kemarin juga nggak mau cerai ya. Dari teteh pribadi mah ingin mempertahankan. Cuma karena terlanjur dianya udah bilang mau talak ke orang tua, jadi di sana saya ngerasa lah dibuang ya ini, kayak ngerasa kayak gitu. Jadi padahal diri saya sendiri mempertahankan banget, tapi karena udah terlanjur ada talaknya yang keluar dari suami, jadi udah saya nggak bisa kembali lagi kayak gitu. Saya talak kan dia, jadi saya nggak pernah minta cerai, tapi dia yang talaknya sendiri. Cuma saya pas kalau lagi berantem
gak tahu kenapa kayak pengen mati banget, Ah, kayak pengen begini, malah aku mati biar dia nggak ngerasa kehilangan. nggak Iya. bisa, nggak ada banget gitu. Ah, Dan dia dulu itu dulu. paling ke penjara mungkin lah, terserah Iya. gitu. Kayak gitu pikirannya Hmm. itu kayak benar-benar nyiksa diri banget. Hmm. Sampai pukul-pukul kepala Itu teteh diri sendiri. diri sendiri. Oh, Karena saya nggak mau nyakitin dia, tapi saya pengen saya aja yang sakit. pernah melakukan itu? Pernah Pernah. ngelakuin itu, ada di sisi benar-benar mati aja udah. Hmm. Kayak itu. Itu seberapa intens kayak ngelakuin hal kayak gitu? Sering sih. Sering. Saya kan di kontrakan ya, saya kontrak waktu itu, di kontrak. Hampir setiap hari atau 2 hari? Sama- Kalau ada konflik aja. kalau ada konflik aja. Oh, tapi sering konfliknya gitu masalahnya. Sering konfliknya. Jadi karena memang pas libur nih di kontrakan dia kerja, saya dikunci di luar, gak boleh keluar. Dianya keluar Dia keluar sendiri di kamar sendiri di kamar. Dia kayak di titik, kayak burung dong. iya udah duduk aja udah di kamar, kayak gitu. Lalu di suatu waktu juga sakit, makan garam dari pagi sampai malam, jadi makannya garam terus. Kenapa? Katanya pengen lihat aku bisa diajak hidup susah enggak. Ya. Katanya Ngetes gitu maksudnya. ngetes katanya. Cuma kata aku teh, jangan pas lagi sakit ya. Iya. Saya kan lagi sakit, jangankan makan yang enak aja, nggak enak gitu. Tapi posisinya waktu itu kan teteh yang bekerja. Iya, Suami nggak ada pekerjaan. suami itu waktu itu kerja juga tapi baru kerjanya. Karena pengen kerjanya dia pemilih kan, pengen jadi kurir paketan kayak gitu. Tapi waktu itu posisinya lagi tidak bekerja gitu, seringnya berarti teteh yang bekerja nih sebetulnya. Nah kalau sekarang nih kayak ini dari pengalaman yang sudah teteh alami gitu, nah ini kan teteh mengharapkan sesuatu itu tidak terulang kembali, dan akan tetapi rasa takut itu masih ada ya di dalam diri gitu ya. Nah untuk calon yang sekarang nih gimana menurut teteh pribadi gitu, kayak ini perspektifnya sekarang dilihatnya gitu, ini bagaimana gitu, apakah sudah ada pemantapan hati ke arah sana tuh benar-benar memang mantap gitu, atau memang kayak mau plan menikah tuh takutnya tuh ada hal yang memang hanya untuk menghilangkan status aja karena lingkungan sosial, orang tua, tuntutan dan lain sebagainya, atau apa gitu dari teteh pribadi? Sebenarnya sih ya dulu ya, yang dulu itu niat menikah tuh karena pengen keluar dari lingkungan keluarga. Oh sebetulnya karena dulu tuh keluar dari keluarga inti gitu, dari keluarga inti internal gitu, internal teteh gitu ya, kakek nenek ibu gitu, adik. Cuma untuk yang sekarang mah bener-bener kayak pengen mencari teman hidup. Kalau sekarang beda tujuannya. Beda tujuannya, jadi pengen punya teman hidup. Terus dilihat juga dari orangnya itu gimana ya, saya orangnya kasihan sama orang, nggak enakan. jadi kalau sama dia itu lebih ke banyaknya tuh bukan cinta ya, lebih ke kasihan karena kayak nasibnya kayak sama banget sama jadi saya. berangkat dari permasalahan atau nasib yang sama kayak gitu. Jadi saya ngerasa iya saling membantu, saling ngisi. saling mengisi. Tapi posisinya itu belum menikah kan? Ya, belum. Nah kalau dalam kondisi yang seperti ini, apakah teteh ada rasa kenyamanan gitu dari orang yang sekarang? Nyamannya itu nggak overprotective. Oh jadi intinya memang awal mulanya over gitu. Nah kalau yang ini memang tidak, jadi nyamannya itu kenyamanan yang teteh harapkan, yang teteh cari gitu ya. Berarti di orang ini mah ya ada gitu, orangnya tidak over, yang makanya teteh merasa nyaman di situnya. Iya. Merasa nyaman di situnya. Terus
inner child saya tuh jadi kayak keluar lagi kayak gitu. Tapi yang porsi dia yang nggak ngemanja juga, tapi porsi dia hanya diem dengerin. Ya jadi merasa diterima, merasa dihargai, diterima gitu, ada rasa teteh ada di penghargaan di mata dia gitu. Nah kalau dari segi umur berapa tahun teh? Sama 2 tahun. Oh sama, berarti seangkatan ya. Oke. Nah untuk dari mungkin kan setiap individu pasti ada kekurangan kelebihan gitu. Nah dari segi kekurangan dan kelebihan itu gitu ya. Nah teteh seberapa mantap gitu kayak ingin memutuskan kalau diskalakan dari 0 ke 10 kayak yakin gitu tingkat keyakinannya ketika di 0 merasa sangat tidak yakin dan 10 sangat yakin gitu untuk memilih orang yang ini. 8. Ada di 8. Oh berarti udah ini gimana di skala 8 yang teteh ini rasakan? Jadi orangnya emang intinya baik ya, lover juga, dan dengerin meskipun kadang dia di 2%-nya itu dia kadang agak kurang dewasa ya. Kurang dewasanya itu masih disetir oleh orang tuanya. Masih disetir juga. Cuma saya yakin mungkin dia masih bisa diperbaiki, si wataknya itu masih bisa dikomunikasikan. Soalnya sejauh ini saya lihat dia tuh kurang komunikasi aja. Jadi dia terlalu memendam kesusahannya dia sendiri gitu. Jadi sampai ngeliat itu kayak bener-bener drop banget kayak gitu. Jadi saya coba telepon Nah teteh bisa melihat dari sisi mana ketika karakter dia bisa diperbaiki gitu, dari hal apa yang menurut teteh? Soalnya ketika saya komunikasi ya kadang dia juga ternyata bisa mengutarakannya, asalkan dianya yang asal dia yang ditanya gitu. Sedangkan sama orang tuanya dia kan jarang ditanya kenapa, apa, gimana. Jadi teteh melihat itu tuh karena dari berpositif bisa diperbaiki itu ketika cara berkomunikasinya lebih sehat, lebih efektif, jadi mau diajak untuk berdiskusi dan mau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Iya gitu. Melihatnya dari sisi itu ya, positifnya. Makanya teteh pas di awal sisi yang pas sebelumnya teteh kan masih ada rasa takut nih untuk harapan pernikahan ke depannya nih. Gimana sekarang, apa yang teteh takutkan gitu di masa pernikahan teteh selanjutnya? Sebenarnya saya takutkan sekarang itu lebih ke takut yang halnya dari orang tua. Kalau yang sekarang dari orang tua laki-lakinya. Sudah tahu tapi sekarang ke teteh sudah tahu. Responnya bagaimana? Justru itu responnya yang kayak kurang. Karena tapi kurang banget enggak. Tapi lebih ke datar, nggak ada nanyain, nggak ada apa. Jadi saya bingung. Jadi mau atau enggak? Apa melihat dari status atau tidak dari pihak orang tuanya? Enggak deh kayaknya. Soalnya waktu pas rumah juga ditanyain sudah tahu statusnya, tahu gitu. Pada tahu. Apakah mungkin dari memang keluarganya yang cuek atau bagaimana? Keluarganya cuek kayaknya, karena juga anak cowok satu-satunya juga. Jadi bisa dibilang tulang punggung keluarga. Sama. Nah itu posisinya kan berpisah juga ya tadi. Nah itu sama ibunya atau sama bapaknya? Sama ibunya. Jadi saya juga memahami sisi kekhawatiran mungkin dari ibunya. Tapi ya saya ditinggalin juga karena anak satu-satunya. Tapi saya juga meyakinin ibunya, meyakinin juga saudara-saudaranya dulu. Saya tuh meyakinin adik-adiknya dulu. Yang adiknya yang mana?
yang cewek 2 kan, punya adik cewek 2. Oh dia anak satu-satunya atau punya adik? Punya adik 2, cuma cowok satu-satunya. Oh maksudnya kirain saya anak satu-satunya, dia anaknya cuma satu, maksudnya anak satu-satunya, anak cowok satu-satunya. Saya Salah paham. iya, cowok satu-satunya, yang keduanya cewek dua-duanya. Adiknya perempuan dua-duanya. Cuma saya tuh sekarang tuh lagi mendekati adik-adiknya dulu. Oh Saya itu berapa tahun? SMA sama SMP. Jadi saya mendekati adik-adiknya dulu, menanyakan dulu apa harapannya nanti kalau misalnya si A jadi sama teteh, bilang kayak gitu. Terus nanti juga kalau misalnya ada apa-apa jangan ragu ke teteh aja, karena sama juga kakaknya. Saya yakinin itu, saya ajak main juga. Kan kalau cewek mah gampang ya. Kalau soal pekerjaannya gimana teh yang sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di tempat perusahaan yang kemarin, jadi saya memberanikan diri untuk resign. Di mana? Di RHS. RHS itu yang ini bebas. Di udara bebas. Jadi distributor. Jadi teteh resign itu memang sudah mau ke plan, udahlah mau jadi ibu rumah tangga gitu, seperti itu kan? Iya, oke. Nah kalau untuk harapan di teteh pernikahan teteh selanjutnya apa yang teteh harapkan? Pengen lancar mungkin ya, dari segala halnya. Dan saya punya sekarang, ya Allah pengen punya suami dan mertua yang baik, mungkin yang bisa menerima saya. Karena saya juga orangnya yang tahu feedback. Kalau misalnya seseorang baik, pasti saya juga bakalan lebih baik dari itu. Kayak gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu mah ya Allah pengen mertua yang baik. Kembali gitu Kalau dulu mah pengen mertua yang baik, karena saya pengennya sosok ibu dan ayah. Kayak gitu, melupakan sosok suami. Kayak gitu. Jadi untuk sekarang ya Allah pengen mertua dan suami yang baik. Begitu mungkin. Sebentar ya Bu ya, izin dulu. Oke. Nah untuk di harapan teteh kan alhamdulillah ya teteh sudah memiliki harapan. Memang sekarang doanya kan berubah ya, nggak kayak dulu gitu. Sekarang kan orang gitu ke orangnya dan ingin memiliki teman hidup gitu ya untuk teteh gitu. Nah untuk di tujuan sendiri gitu, nah tujuan yang teteh ingin capai dari awal dan memang yang goalsnya teteh tuh di pernikahan teteh agar tidak ada rasa takut lagi, apa itu teh tujuannya? Tujuannya pengen bahagia mungkin. Bahagia, tapi sudah masih ada rasa takut atau masih dihantui, tetap masih ada atau bagaimana? Masih tetap dihantui rasa takut. Masih takut gagal lagi. Masih tetap ada rasa dihantui takut gagal lagi. Tapi ketika rasa takut gagal di sini, apakah teteh kalau dibandingkan dengan keyakinan teteh gitu, lebih tinggi keyakinan apa lebih tinggi takut gagal? Keyakinan. Alhamdulillah ya, berarti sekarang udah ini ya, berubah ya dalam cara berpikir, dan memang orang yang sekarang adalah menjadi orang yang tujuan teteh gitu, dan mudah-mudahan itu yang terbaik ya yang teteh pilih gitu, dan semoga di pernikahan yang kali ini adalah orang yang terbaik dan tepat untuk kehidupan teteh. Nah mungkin saya izin evaluasi sedikit di sesi sebelumnya ya teh. Nah mungkin izin bertanya terlebih dahulu, self hypnosisnya masih suka dijalankan teh? Iya. Nah itu gimana Pak, ada perbaikan teh? Ada hal positif yang teteh rasakan gitu? Ada sih, karena kan sekarang sudah nggak kerja juga ya. Jadi bulan juga kayak plong banget kalau bener gitu dah. Udah ini gitu. Plong banget, bener-bener kayak reset lagi.
instalasi ulang. Kayak Mental ulang kayak mungkin aktivitas juga sekarang udah tidak sepadat dari sebelumnya gitu ya, lebih banyak waktu luang dan alhamdulillah perubahan positif yang teteh alami, di teteh lebih merasa plong gitu ya, merasa lebih nyaman gitu. Nah sekarang kayak aktivitas yang sering dijalankan teteh untuk sekarang apa tuh kegiatannya? Sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatannya, cuma di rumah aja. Mm-mm. Paling sekarang mah lebih ke ada posisi olahraga. Oh masya Allah, berarti sekarang mah ada kegiatan rutin olahraga itu kapan, di pagi hari? Di pagi hari jam 9 sambil beres-beres. Oh iya bagus, berarti sekarang mah ada olahraganya, fisiknya dirutinkan ya di setiap pagi. Oke, mungkin sekarang kita lanjutkan ke sesi keempat ya teh, dimana sesi keempat ini kita akan melanjutkan bagaimana kayak harapan teteh di lingkaran keberhasilan teteh gitu. Nah di sana teteh membayangkan diri teteh sudah berada dalam lingkaran keberhasilan, di mana teteh kayak kehidupan rumah tangga teteh seperti apa yang teteh harapkan gitu ya, apa yang teteh tuju gitu, apa yang ingin teteh capai, dan semuanya itu sudah teteh tercapai, sudah harapan-harapan yang ingin teteh tuju itu udah mantap dan teteh penuh dengan percaya diri. Nah mungkin seperti biasa ya kita lakukan induksi terlebih dahulu ya teh. Teteh sudah siap? Nyamankan dulu teh posisi duduknya. Oke, kakinya nggak apa Oke, biasa teteh ikuti induksi dari saya ya teh. Oke. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas yang panjang, hembuskan secara perlahan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Ya bagus sekali. Teteh boleh melihat satu titik, tidak perlu terlalu fokus ke arah manapun, boleh teteh melihat yang ingin teteh lihat ke arah mana saja. Kemudian teteh fokuskan di bagian kelopak mata teteh, agar kelopak mata teteh yang merasa tegang dan penuh kekakuan ini menjadi sangat rileks. Oke, kita fokuskan di bagian kelopak mata teteh. Sekarang hilangkan rasa ketegangan dan kekakuan yang ada di kelopak mata teteh. Sekarang coba teteh pejamkan secara perlahan dan hilangkan rasa kekakuan yang ada di kelopak mata teteh. Oke, ya bagus sekali. Sesekali mungkin teteh ingin membuka mata, boleh untuk mencoba membukanya. Akan tetapi teteh berpikir bahwa di kelopak mata teteh terdapat sebuah lem yang sangat rapat, yang membuat kelopak mata teteh tertutup sangat rapat dan rapat sekali, sehingga itu membuat teteh sangat rileks, sangat nyaman, dan itu membuat teteh terasa seperti tertidur nyenyak. Oke, bagus sekali. Sekali lagi mungkin teteh ketika teteh ingin mencoba untuk membukanya, teteh boleh untuk membukanya, mencoba untuk membukanya. Akan tetapi teteh lebih memilih untuk menutupnya, karena menutup mata lebih terasa rileks dan nyaman, dan itu merupakan kenyamanan yang teteh rasakan. Ya bagus sekali. Sekarang sebarkan rasa rileks dari kelopak mata ini naik ke ujung kepala. Dari ujung kepala ini sebarkan rasa rileks ini ke bagian saraf-saraf yang lainnya, dari seluruh bagian otak, dari seluruh semua yang ada di area wajah, dan rasakan rasa rileks ini dirasakan oleh bagian kepala lainnya. Ya bagus sekali. Sekarang hilangkan rasa ketegangan, kekakuan yang ada di dalam seluruh kepala teteh yang teteh rasakan, ganti dengan rasa rileks, rasa nyaman, dan rasa santai. Sekarang turunkan rasa nyaman dan rasa rileks itu ke bagian leher.
Oke, bagus sekali. Dari bagian leher turunkan ke bagian pundak, dari pundak ke bagian lengan. Oke, mungkin boleh secara bersamaan kiri dan kanan. Oke, turunkan kembali sampai ke ujung-ujung jari. Rasakan rasa rileks ini, dirasakan turun ke bawah. Sekarang pindahkan dan ambil rasa rileks ini, pindahkan ke bagian dada. Rasakan rasa nyaman dan rasa rileks di bagian dada ini menyebar ke seluruh bagian organ-organ yang ada di bagian dada. Ada jantung, hati, semuanya terasa lebih rileks dan lebih santai. Semakin rileks, semakin santai, dan semakin nyaman. Oke, sekarang rasakan dan turunkan rasa rileks dan rasa nyaman ini ke bagian perut dan sebarkan ke seluruh organ-organ lainnya. Ada ginjal, usus, ya, dan lain sebagainya yang ada di dalamnya. Rasakan otot-otot bagian perut, rasanya sangat rileks, sangat nyaman, dan sangat santai. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin santai. Ya, bagus sekali. Sekarang turunkan rasa rileks ini ke bagian otot-otot paha, sehingga rileks ini masuk ke bagian seluruh sumsum tulang dan bagian sel-sel seluruh lainnya. Rasakan rasa rileks ini semakin turun ke bagian betis, ke bagian otot-otot betis, dan ke bagian tulang-tulang betis lainnya, sampai ke telapak kaki, sampai ujung-ujung jari kaki. Bagus sekali. Semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Saya akan mengetes bagian tangan sebelah kanan teteh. Saya akan mengetes rasa rileks bagian fisik teteh, apakah teteh memang benar-benar sudah terasa rileks atau belum. Saya akan mengeceknya dengan saya akan menggoyang-goyangkannya dan mengangkat salah satu bagian tangan teteh yang sebelah kanan. Ingat sugesti saya, teteh tidak perlu memberikan tenaga tambahan dan teteh tidak perlu memberikan energi gitu agar teteh terasa rileks. Teteh sampaikan saja, hilangkan rasa kekakuan itu, dan teteh tidak perlu khawatir ketika saya menjatuhkan tangan teteh karena saya sudah menopangnya dari bawah, dan saya akan mengangkatnya pun secara perlahan dan menjatuhkannya pun secara perlahan. Saya coba ya teh. Oke. Sekali lagi, hilangkan rasa rileks. Mohon maaf. Sekali lagi, hilangkan rasa kekakuan dan ketegangan yang ada di bagian fisik-fisik teteh yang lainnya dan seluruh tubuh teteh, terutama di bagian seluruh fisik yang teteh rasakan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Rasakan rasa rileks dan rasa nyaman itu terasa di seluruh bagian tubuh teteh, dan hilangkan rasa kekakuan dan ketegangan yang ada dalam diri teteh. Sekali lagi saya akan mengetesnya, saya akan menggoyang-goyangkan tangan teteh. Ketika teteh sudah merasa rileks dan merasa nyaman, maka teteh akan terlelap semakin dalam, semakin damai. Teteh tidak perlu memberikan tenaga tambahan, teteh diamkan dan rilekskan saja dan hilangkan rasa kekakuan yang ada dalam diri teteh. Ya, bagus sekali. Sekarang saya akan memandu teteh untuk merelaksasikan pikiran, di mana teteh akan membacakan angka dari angka 100 dan turun ke bawah, di mana setiap ketika angka itu disebutkan, saya akan menambahkan atau mensugestikan kata semakin rileks. Baik,
Teteh tidak perlu mengingat-ingat angkanya, sudah angka di berapa, akan tetapi yang perlu Teteh rasakan adalah Teteh semakin rileks dan tidak perlu untuk mengingat-ingat angkanya. Sekali lagi, Teteh tidak perlu mengingat-ingat angkanya, tetapi yang Teteh rasakan adalah Teteh merasakan semakin rileks. Baik, coba sekarang sebutkan Teh angkanya. Oke, pelan-pelan saja dan Teteh tidak perlu terlalu terburu-buru. Semakin rileks. Ketika Teteh sudah lupa dengan angkanya, Teteh berikan kode kepada saya dengan menggerakkan telunjuk bagian kanan. Dan berarti Teteh sudah lupa dengan angkanya. Silahkan berikan kode kepada saya. Semakin rileks. Semakin rileks. Boleh agak keras sedikit deh. Semakin rileks. Kalau sudah lupa dengan angkanya, Teteh boleh memberikan kode kepada saya. Semakin rileks. Semakin rileks. Semakin rileks. Semakin rileks. Ya, bagus sekali. Sekarang Teteh bayangkan ada bola cahaya di atas kepala Teteh, dan bola cahaya itu masuk ke bagian kepala Teteh, dan rasakan energi dari bola cahaya ini membuat Teteh semakin rileks, semakin santai, dan semakin nyaman. Teteh merasakan tertidur lelap dan Teteh semakin rileks. Turunkan dan bawa energi yang ada di kepala ini turun ke bagian leher dan seluruh ke tubuh bagian yang lainnya. Sebarkan rasa rileks ini secara perlahan. Ya, bagus sekali. Turunkan rasa rileks ini ke bagian lengan, yang ke tangan, sebagian yang bagian kanan terlebih dahulu. Sebarkan sampai ke ujung-ujung jari tangan bagian kanan. Dan sekarang sebarkan kembali ke bagian tangan yang sebelah kiri sampai ke ujung-ujung jari sebelah kiri. Ya, bagus sekali. Sekarang sebarkan lagi energi dari bola cahaya itu membuat Teteh semakin rileks, semakin nyaman ke bagian dada, perut, paha, betis sampai ke ujung kaki. Rasakan dari energi bola cahaya ini membuat Teteh semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin nyenyak. Bagus sekali. Sekarang saya ingin Teteh membayangkan sedang berada di sebuah gedung dan Teteh sedang berada di ruangan lift, dan itu ada liftnya itu ada 10 gitu ya, ada 10 anak lift, dan Teteh akan turun ke bawah. Sekarang seolah-olah Teteh berada di dalam lift tersebut dan Teteh akan turun ke gedung bagian yang paling bawah. Sekarang Teteh sudah bisa membayangkannya? Oke, sudah Teh? Oke, bagus. Oke, sekarang Teteh tutup liftnya dan pencet tombol angka 1. Silahkan Teh pencet tombol angka 1 agar Teteh turun ke bawah. Silahkan, seolah-olah Teteh mau mencet tombol angka 1. Gerakan mungkin tangannya. Oke, ya bagus. Sekarang Teteh berada di lift yang ke-10. Semakin Teteh turun ke bagian bawah, maka Teteh akan merasakan semakin rileks, semakin nyaman. Lift ini turun ke angka 9. Turun dan rasakan semakin rileks,
8. Teteh merasakan 4 kali lipat jauh lebih rileks. Semakin rileks, semakin nyaman, semakin dalam. 7. Bagus sekali. Teteh merasakan 4 kali lipat rileks dari rasa yang sebelumnya. 6. Bagus sekali. Turun lagi ke lift yang kelima. Bagus sekali. Turun lagi 4. Bagus sekali. 3. Sekarang 4 kali lipat jauh lebih rileks. 2. Bagus sekali. Sekarang rasa itu 4 kali lipat lebih rileks dan lebih nyaman. Semakin rileks, semakin dalam dari rasa yang sebelumnya. Sekarang kita akan menuju ke gedung yang paling dasar, ke lantai bawah yang sudah menjadi tujuan, dan teteh merasakan semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin dalam. 1. Ya, teteh sudah berada dalam lantai dasar dan teteh semakin rileks. Sekarang saya ingin teteh berada menuju ke tempat kedamaian, di mana tempat itu adalah tempat yang ingin teteh tuju ataupun tempat yang pernah teteh tuju. Persisnya saya tidak tahu itu tempatnya ada di mana, baik itu pantai, gunung, taman, curug, dan lain sebagainya. Saya persisnya tidak tahu, akan tetapi tempat itu adalah tempat yang membuat teteh merasa damai, merasa nyaman, dan merasakan sangat rileks. Semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin dalam. Di hitungan ketiga saya ingin teteh sudah berada di tempat yang teteh tuju. 1. Teteh sudah bisa memikirkan kemana teteh akan pergi. 2. Mulai terlihat kemana tempat itu yang akan teteh tuju. 3. Teteh sudah berada di tempat yang teteh tuju. Boleh saya tahu di mana tempatnya teh? Pantai. Ya, bagus sekali. Pantai adalah tempat yang teteh pilih untuk merasakan kenyamanan, kedamaian, dan di sini teteh merasakan me time, dan teteh semakin rileks, semakin dalam, semakin santai, dan semakin nyaman. Ya, bagus sekali. Sekarang saya ingin teteh membayangkan bahwa di hadapan teteh terdapat sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut memancarkan sebuah cahaya ataupun apapun sinar apapun itu yang ada dalam bayangan teteh, dan itu adalah keberhasilan yang ingin teteh capai dan keberhasilan yang ingin teteh tuju. Dan di sana terdapat sebuah energi yang akan teteh serap seluruhnya, dan di lingkaran tersebut adalah pencapaian menjadi diri teteh, pribadi teteh yang sejati. Oke, sekarang saya ingin teteh mencoba untuk berdiri secara perlahan. Oke, boleh teh? Teteh berdiri secara perlahan. Oke, pelan-pelan saja teh. Ketika teteh sudah berdiri secara perlahan, teteh mulai memasuki lingkaran tersebut. Oke. Sekarang teteh langkahkan kaki teteh ke lingkaran tersebut. Ya, bagus sekali teh. Oke, seperti teteh sudah melangkahkan kaki ke lingkaran tersebut.
bahwa di lingkaran ini adalah lingkaran keberhasilan. Bayangkan bahwa diri teteh sedang berada dalam lingkaran kesuksesan, sebuah tempat di mana teteh merasa percaya diri, kuat, dan mampu mencapai apapun yang teteh inginkan. Teteh telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Teteh telah menemukan pasangan yang tepat untuk teteh, dan teteh sedang membangun kehidupan bersama yang bahagia dan harmonis. Teteh merasa percaya diri dan mampu menghadapi setiap tantangan. Teteh memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap hambatan. Teteh percaya bahwa teteh dapat mencapai apapun yang teteh inginkan. Teteh telah membuktikan diri teteh sebagai orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang telah mencapai tujuan teteh, dan teteh merasa bangga dengan diri sendiri. Teteh tahu bahwa teteh telah melakukan yang terbaik. Teteh merasa puas, bahagia dengan kehidupan yang teteh jalani sekarang. Di lingkaran ini, teteh merasa nyaman dan percaya diri. Teteh tahu bahwa teteh memiliki kemampuan yang kuat untuk mencapai segala tujuan yang teteh harap. Setiap langkah yang teteh ambil di dalam lingkaran ini membuat teteh lebih dekat dengan kesuksesan. Teteh merasa yakin, percaya diri, dan mampu. Sekarang serap seluruh energi ini, rasakan di bagian tubuh yang mana teteh merasakan kekuatan energi ini. Teteh boleh memegang salah satu bagian dari tubuh teteh itu. Boleh? Oke. Bagus sekali. Teteh memilih menggenggam tangan, dan itu adalah pilihan bahwa itu merupakan kekuatan yang ada dalam diri teteh. Itu adalah bagian tubuh teteh yang merasa bagian terkuat yang membuat teteh kuat selama ini. Sekarang seluruh dari energi positif yang ada di sekitar lingkaran ini serap seluruhnya dan masukkan ke dalam diri teteh secara permanen. Bagus sekali. Rasakan. Saya akan memberi waktu sedikit untuk teteh bisa menyerap seluruh energi yang ada dalam diri teteh ini, bisa terasa menyebar ke seluruh diri teteh, menjadi versi teteh yang terbaik, menjadi versi teteh yang permanen, menjadi diri teteh yang penuh percaya diri dan siap menjalani kehidupan ini penuh dengan kebaikan. Bagus sekali. Sekarang bayangkan diri teteh membawa perasaan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Teteh merasa percaya diri dan mampu menghadapi setiap tantangan. Teteh tahu teteh dapat mencapai apapun yang teteh inginkan. Teteh percaya pada diri sendiri dan kemampuan teteh sendiri. Sekarang, kapanpun dan dimanapun teteh berada, ketika teteh ingin merasakan pada situasi dan perasaan yang sama, teteh boleh melakukan gerakan seperti ini, yaitu saling menggenggam tangan, dan teteh boleh merasakan. Sekarang teteh boleh duduk kembali ke
posisi teteh. Sekali. Mungkin sambil terus teteh menggenggam tangan teteh. Oke. Sekarang kapanpun dan dimanapun teteh berada, ketika teteh ingin kembali ke situasi dan keadaan positif yang teteh rasakan saat ini, teteh boleh melakukan gerakan kecil yang seperti teteh lakukan saat ini, maka teteh akan kembali ke rasa positif yang teteh rasakan saat ini. Oke, bagus sekali tuh. Sekarang teteh sudah menjadi pribadi yang terbaik, versi terbaik teteh, menjadi diri teteh yang terbaik, penuh kebaikan, penuh semangat dan percaya diri, dan siap menghadapi kehidupan baru, siap menghadapi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru dengan penuh berkah dan penuh kebaikan. Baik, sekarang saya ingin mengajak teteh untuk kembali kesadaran penuh, di mana di hitungan kelima teteh bisa merasakan situasi dan keadaan saat ini, dan saya akan memandunya. Ketika teteh sudah bangun, teteh sudah kembali dalam keadaan fresh, keadaan yang sangat segar, dengan penuh semangat dan membawa semangat baru dengan versi terbaik teteh. 1, teteh sudah merasakan keadaan di sekitar. 2, teteh bisa menggerakkan salah satu jari-jari atau bagian tubuh yang lainnya secara perlahan. 3, teteh membuka mata secara perlahan. 4, teteh merasakan lingkungan sekitar ini penuh. Dan 5, teteh sekarang kembali ke kesadaran dan merasakan yang berada di sekitar. Oke. Gimana tuh rasanya? Kayak pas tadi teteh, apa yang energi yang teteh rasakan ketika berada dalam lingkaran itu, apa yang teteh apa yang muncul di imajinasi teteh? Lingkaran merah, Lingkaran merah, ada banyak orang di pinggir-pinggir, menonton gitu, tepuk tangan. terus ada pacar saya, Pacar menjemput atau menghampiri. Dia ngasih pelukan. Oke, standby gini. coba gini aja. Tapi teteh tadi memilih ini, kekuatannya di sini. Kenapa teh? Apa? Karena apa? Saling menggenggam atau bagaimana? Yang paling genggam. Oke, jadi itu kekuatan yang ada dalam diri tetehnya saling menggenggam gitu ya, antara satu dan lainnya gitu. Oke. Ada lagi tuh yang ingin diceritakan? Berarti harapan sama orang yang sekarang ini sudah ada kemantapan ya teh. Oke. Baik, mungkin di sesi ini apakah sudah dirasa cukup teh? Oke, baik. Kita ucapkan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bertemu di sesi evaluasi ya. Nanti kita kondisikan lagi, dischedule-kan. Nanti mungkin akan saya kontak kembali ya teh untuk waktu dan ininya, tempatnya. Baik, kita ucapkan alhamdulillah sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa ya teh, setiap hari seperti biasa nanti self hypnosisnya dijalankan. Nanti saya akan ajarkan kembali teh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.